Kegiatan akhir 2022 dan awal 2023. Malam penyembahan terakhir, Jumat 2 Desember 2022. Ibadah KK Komsel terakhir 2022. KK Live Fellowship di Komsel masing-masing 7 Desember 2022. Natal Rocket untuk SMP dan SMA From Zero to Hero. Jumat 9 Desember 2022 pukul 17. Christmas 18th Anniversary. Penutupan ibadah Komsel 2022, Senin 12 Desember 2022 pukul 19. Christmas Eve, Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Natal Gabungan Generation, Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 pagi. All and New Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 31 Desember 2022 pukul 22 sampai malam pergantian tahun. Ibadah syukur tahun baru untuk pembukaan puasa Daniel 21 hari, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pembukaan malam penyembahan, Jumat 13 Januari 2023. Natal Gereja Anak Rocky From Zero to Hero, Sabtu 14 Januari 2023 pukul 16. Pembukaan ibadah KK 2023 dan KK Gathering. Fellowship penutupan puasa Daniel Senin 23 Januari 2023 pukul 19 bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Ku bersujud di kakimu, menikmati kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Ku cinta Kau lebih dari semua.
lebih dekat. Yes. Amin. Dalam hadirat-Mu. Yes. Dan kamu nikmati Engkau Tuhan. Menikmati indahnya. Amin, amin. Tempat Kediaman-Mu bawaku lebih dekat. Oh, lebih dekat Tuhan. Pelukan kasih-Mu tiada
Lebih dalam kami menikmati kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi kami mencintai-Mu. Lebih dalam lagi kami, oh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah syukur, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Yes, walaupun daging dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan bagianku. Tetap kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh yes, woo, yes, yes, woo, sembah-Mu, sembah-Mu Yesus, sembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah kudus,
Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di minggu ketiga bulan Desember ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, yang luar biasa bagi kami. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, biar Engkau berbicara atas setiap kami. Dan khususnya untuk hamba yang akan berbicara, biarlah Engkau menyampaikan isi hatimu lewat hamba. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjelang akhir tahun 2022 ini, tema kita di bulan Desember adalah memuliakan Tuhan melalui gereja. Glorify the King through the church, ya. Sebelum gereja bergerak untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya, saya akan flashback sedikit ke belakang. Di bulan Oktober kita belajar bersama, yaitu memuliakan Tuhan melalui saya. Jadi kita dipersiapkan dahulu di bulan Oktober untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Lalu di bulan November memuliakan Tuhan melalui keluarga. Jadi setelah bergerak dari kita mulai bergerak dalam keluarga kita masing-masing. Selanjutnya di bulan Desember ini kita belajar bersama dengan tema yaitu Glorify the King through the church, ya. Memuliakan Tuhan melalui gereja. Jadi setelah kita, lalu keluarga kita, selanjutnya gereja kita. Bagaimana gereja kita bergerak untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja seperti apa yang Tuhan mau pakai untuk memuliakan namanya, ya. Gereja seperti apa, ya. Bagaimana memuliakan Tuhan melalui gereja. Di mana kita tahu di dalam gereja itu ada berbagai macam jenis orang, ya, di dalamnya dengan berbagai macam perbedaan, ya, latar belakang, sosial, ekonomi, bahasa, ya. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan, gerejanya, untuk memuliakan namanya dengan bermacam-macam perbedaan ini. Nats kita dari tema pengajaran kita bulan ini diambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 6, tapi kita akan baca dahulu di Roma 15 ayat 5. Mari kita baca bersama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipakai gereja Tuhan, dipakai untuk memuliakan namanya, kita harus dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu hidup rukun. Kuncinya adalah hidup rukun. Kata rukun kalau kita lihat di terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati. Lalu terjemahan yang lain adalah suatu pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghargai, menghormati, menyayangi satu dengan yang lain. Baik, apa kata firman Tuhan tentang hidup rukun? Kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan rukun. Ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita untuk kalau kita hidup rukun, kita tidak hanya menikmati berkat Tuhan, tapi nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kita dapat menjaga, kita dapat menciptakan terjadinya kerukunan, ya. Kita dapat menciptakan bersama kerukunan dalam gereja Tuhan, ya. Ada 3 prinsip kebenaran yang akan kita pelajari bersama. Prinsip yang pertama adalah di dalam Roma 15 ayat 1a, kita baca bersama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, di situ ada kata wajib, berarti harus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana prakteknya yang akan kita lakukan? Prakteknya lewat
komunitas rohani kita masing-masing. Makanya saya menyarankan, menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung dalam komunitas-komunitas rohani yang sudah ada di Rock Balikpapan ya. Bagi yang belum silakan menghubungi teman-teman Komsel Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung. Di sini dalam komunitas rohani kita dapat saling menguatkan. Di situ bagi yang kuat rohani, kuat jasmani dapat mendukung yang tidak kuat ya. Mari kita aktif di dalam Komsel sehingga kita bergerak bersama. Jadi tidak yang kuat sendiri, yang lemah sendiri, tetapi dalam komunitas rohani kita sama-sama dikuatkan ya. Sama-sama dikuatkan secara jasmani dan rohani. Haleluya. Prinsip yang pertama supaya kita hidup rukun adalah kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Prinsip kedua kita akan belajar bersama yaitu di Roma 15 ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya. Orientasinya Bapak Ibu Saudara lewat prinsip yang kedua ini adalah kita tidak orientasinya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kita mulai bergerak untuk menyenangkan orang lain. Jadi kita tidak hidup egois ya, memikirkan hanya kita, saya, tetapi kita mulai melihat orang-orang di sekeliling kita, dimulai dari keluarga rohani kita, lalu kita mulai dapat bergerak di orang-orang di sekeliling kita, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal kita. Saya mau ceritakan sharing sedikit tentang salah satu Komsel kami di satelit kita di Rock Mentari, kilometer 21. Saya tergabung di dalam salah satu komunitas rohani di satelit kita di Rock Mentari, kilometer 21. Dan saat kita sedang sharing firman Tuhan, tiba saatnya saling berdiskusi dan berbagi hidup gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak SMP ini dengan sangat polosnya menceritakan kegiatan mereka sehari-hari di sekolah. Satu kali anak ini pulang sekolah dan dia harus naik angkot untuk pulang ke rumahnya. Ya, tidak terlalu jauh antara sekolah dan rumahnya, tetapi dia memang harus naik angkot karena itu jalan besar. Waktu dia akan nyebrang Bapak Ibu, di situ dia lihat di sebelahnya itu ada seorang nenek-nenek yang akan mau nyebrang. Tapi tidak nyebrang-nyebrang karena takut mungkin ya, karena itu jalan lebar, jalan utama gitu ya. Sementara teman-teman yang diangkot dengan girangnya sudah berteriak namanya, ayo kita pulang sama-sama gitu ya. Tapi dia bilang enggak, duluan gitu ya. Akhirnya dia menghampiri nenek ini dan dia mungkin bertanya kepada nenek ini, mau kemana? Lalu nenek ini bilang, saya mau nyebrang. Ternyata benar pikirannya ya. Lalu nenek ini dibawa untuk menyeberang ke sebelah. Waktu nenek ini sudah nyebrang ke sebelah, dia balik kembali untuk menunggu angkot selanjutnya, dia akan pulang kembali ke rumah. Luar biasa Bapak Ibu, waktu saya tanya sama dia, kamu enggak takut ketinggalan angkot gitu ya? Dia bilang, enggak Kak, angkotnya kan nanti bisa lewat. Tapi nenek ini tadi kasihan, mau nyebrang-nyebrang, enggak bisa-bisa dan tidak ada yang mau memperhatikan gitu ya. Esok harinya teman-teman di sekolahnya bertanya begini, kenapa kamu mau melakukannya? Itu nenekmu kah? Gitu ya. Tapi dia menjawab begini, itu bukan nenek saya. Tapi saya senang untuk membantu nenek ini nyebrang. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikir kesenangannya anak ini, dia pasti secara manusia, dia pasti mikir lebih senang pulang rame-rame dengan teman-teman. Ya, senang pulang satu angkot, seru-seruan gitu ya. Tapi dia memilih untuk tinggal sebentar dan menolong nenek ini gitu ya. Ini hal yang simpel dan sangat sederhana yang sudah dia lakukan ya, yang sudah anak ini lakukan untuk menjadi berkat ya bagi sesama, sekalipun dia tidak kenal ini nenek siapa gitu ya. Bagaimana dengan gereja kita ya? Bagaimana dengan Komsel kita? Bagaimana dengan gereja kita? Di Rock Balikpapan sudah ada Tabita. Wah luar biasa, Rock Ota sudah bergerak sekian tahun Bapak Ibu.
Tidak hanya bergerak untuk memikirkan gereja sendiri, tetapi sudah mulai bergerak untuk memikirkan sekolah, bahkan sekolah yang ada di ujung Balikpapan ya, yang tidak pernah orang mau tahu gitu ya, yaitu di salah satu SD TPA Manggar. Tidak hanya itu Bapak Ibu, hal itu masih dilakukan sampai saat ini. Luar biasa gereja kita. Dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara terus ya menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana yang kita tidak tahu, ternyata lewat hal-hal sepele, hal-hal yang kita lakukan itu dapat mendatangkan berkat dalam hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan di Rock Mentari juga sudah dilakukan banyak hal untuk menjadi berkat waktu gereja kita ada di tempat itu. Di Rock Mentari pun kita sudah melaksanakan menjual sembako murah. Dan ini kegiatan yang ketiga untuk kita lakukan di gereja kita, di satelit kita. Wah, luar biasa. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan waktu gereja ada. Gereja sungguh-sungguh menjadi dampak, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu prinsip yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama di ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama di Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita punya kelemahan masing-masing, punya kekurangan. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Hal yang sempurna hanya adalah milik Tuhan semata. Amin. Ya, jadi teladan Yesus menerima kita apa adanya. Teladan Yesus menerima kita, siapa kita? Bahkan ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita apa adanya tanpa syarat, tidak pakai syarat Bapak Ibu. Tuhan menerima kita apa adanya dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan dan dosa kita. Waktu kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kelemahan kita, Dia adalah setia dan adil. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Demikian yang harus kita lakukan kepada sesama kita, kepada saudara rohani kita, yaitu kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Ya, segala kekurangan, mari kita mau bersama-sama untuk mendukung satu dengan yang lain dalam segala kekurangan dan kelemahan mereka, bukan membicarakan ya, tidak untuk digosipkan, tetapi baiklah kita waktu kita tahu segala kelemahan dari saudara rohani kita, keluarga rohani kita, ya kita mau menolong mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi serupa dengan Kristus ya. Menerima kekurangan dengan tulus hati, bukan membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain ya. Tuhan menerima kita dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup rukun dengan berpegang pada 3 prinsip ya yang sudah kita pelajari, 3 prinsip firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Yang kedua, tidak mencari kesenangan sendiri, tidak berorientasi pada diri kita masing-masing lagi. Lalu yang ketiga, kita menerima satu dengan yang lain. Kalau kita sudah dapat melakukan dengan sungguh-sungguh semua prinsip ini, maka akan terjadi seperti ini. Kita baca di ayat 6. Menerima kekurangan dengan tulus hati, bukan membicarakan kekurangan atau kelemahan orang lain. Tuhan menerima kita dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup rukun dengan berpegang pada 3 prinsip firman Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu yang kuat wajib menanggung yang tidak kuat. Lalu yang kedua, tidak mencari kesenangan sendiri. Ya, yang ketiga, menerima satu dengan yang lain. Kalau kita sudah dapat melakukan ketiga hal ini dengan sungguh-sungguh, maka di ayat 6 ini yang menjadi ayat nas kita yang kedua, yaitu di Roma 15 ayat 6. Kita baca bersama. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ganti ya.
kamu diganti dengan Rock Balikpapan ya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara Rock Balikpapan memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bergerak bersama untuk memuliakan Tuhan melalui gereja. Haleluya. Amin. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema atas hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar bersama firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menegur kami untuk kami lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau, mengerti hati-Mu sehingga kami mau bergerak bersama lewat keluarga rohani kami, lewat gereja-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah matraikan firman-Mu atas hidup kami, Engkau berbicara terus ya Roh Kudus sehingga hidup kami senantiasa disempurnakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur yang ada di tangan kami masing-masing dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari sama-sama angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara percaya darahnya menyembuhkan sakit penyakit kita, memulihkan yang lemah, amin. Mari minum dan terima kesembuhan, terima kekuatan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu, untuk karya salib-Mu bagi kami umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu begitu hebat, kasih-Mu begitu dahsyat bagi kami. Sekarang kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu ini mengangkat tangan untuk Indonesia. Kami mau berdoa, kami mau speak blessing. Shalom Indonesia, diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang hebat. Sebab tangan Tuhan ada atas Indonesia. Sebab itu kami berdoa supaya para pemimpin di bangsa ini, mulai dari Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, wali kota, bupati, gubernur, camat juga Tuhan. Kami angkat tangan, kami berdoa, hikmat Tuhan turun atas mereka semua untuk bersama-sama membangun Indonesia semakin sejahtera lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah pusat, Pak Jokowi dan para pembantunya diberikan semangat, kekuatan, hikmat Tuhan, supaya bisa mengatur perekonomian bangsa ini tetap bergairah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna,
ada atas Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan, kami percaya Balikpapan pasti diberkati Tuhan. Balikpapan pasti lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat diberikan hikmat, ketegasan, kekuatan, kesehatan untuk terus bisa memimpin kota ini menjadi lebih baik lagi, lebih nyaman untuk dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua program-program, rencana-rencana yang sudah dirancangkan Tuhan oleh pemerintah kota Balikpapan, Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua warga Balikpapan cinta damai, suka akan kedamaian tercipta di Balikpapan ini Tuhan. Kami mengikat segala roh-roh kekerasan, roh-roh yang tidak taat aturan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan, kota yang damai, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan, terus menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Kami ada bukan hanya sekedar untuk mencari, bukan sekedar hanya untuk menambah nama jumlah gereja, tapi kami Rock Balikpapan ada untuk terus membagi hidup, menjadi berkat bagi kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih, semua kegiatan kami terfokus hanya satu Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, biar lewat gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati para pemimpin di tempat ini, di Rock Balikpapan, Pak Herol, Bu Yanti, bersama keluarga mereka, anak-anak mereka, dalam nama Yesus perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para diaken, para pastor Tuhan, dan juga para gembala-gembala kakak kami semuanya bersehati, punya semangat yang sama, terus membangun rumah rohani kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan Rock Gateway juga dalam anugerah Tuhan terus berjalan di dalam nama Yesus. Jemaat punya antusias, kerinduan untuk membangun rumah rohani kami, Rock Gateway. Dan demikian juga kami percaya bahwa Tuhan juga sanggup mengirimkan berkat dari seberang lautan. Hujan berkat, hujan yang lebat, berkat Tuhan yang lebat akan turun atas pembangunan Rock Gateway di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tim pembangunan Rock Gateway diberikan semangat yang sama, kesatuan hati, kekompakan untuk bisa bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan rumah rohani kami, Rock Gateway di Kilo 5 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan dengan sukacita. Memberikan secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan cinta, dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias setiap berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dari tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Mari sama-sama ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan ini 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya bahwa pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu
Oh, ini hati kami Tuhan.